Ya, baik Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang kita masuk pada subtopik yang ketiga ya. Di mana pada subtopik yang ketiga ini fokus bahasanya adalah pada satu teori edukasi yang secara spesifik dia ini berfokus pada tahapan berubah gitu ya dari seseorang. Jadi ternyata untuk bisa berubah itu ada tahapannya. Ibaratnya kalau orang menjalani kehidupan itu ya untuk bisa tobat itu nggak langsung gitu ya dari perilakunya yang sekarang langsung tobat. Nah, itu tidak, tapi ternyata ada tahapannya yang mana pada masing-masing tahap itu memiliki karakteristik pola pikir sendiri dan otomatis maka pendekatan edukasinya pun juga akan berbeda-beda pada tiap tahap. Nah, jadi Trans-Theoretical Model atau TTM ini bisa dibilang merupakan panduan yang lebih teknis gitu ya dari kedua konsep sebelumnya. Karena TTM ini langsung ngomong konkret situasi real pasien yang mana mau dilanjutkan ke tahap mana sekarang. Nah, begitu ya. Oke ya. Nah, jadi memang dia memiliki fokus ya, fokus asumsi itu pada sekuensi dari perubahan bagaimana satu tahap ini bisa dilalui sehingga dia bisa berprogres ke tahap berikutnya. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, dari sini akhirnya kita akan bisa mengidentifikasi ya, kenapa orang ini kok sulit ya untuk berubah. Dia itu macetnya di tahap yang mana. Nah, dari situ nanti kita akan tahu apakah selama ini strategi edukasi kita ini sudah pas dengan tahapan berubah di mana orang ini berada sekarang. Gitu ya. Oke. Nah, sudah banyak penelitian ya. Jadi Prochaska ini merupakan yang menemukan teori ini ya. Sudah banyak dipakai teori model atau konsep TTM ini pada beberapa kondisi. Contoh yang sudah pernah diteliti itu pada upaya berhenti merokok, pengontrolan berat badan, terus pembentukan perilaku pembiasaan diri memakai sunscreen gitu ya pada beberapa negara di mana ekspos terhadap sinar UV-nya itu tinggi. Nah, penggunaan sunscreen ini diwajibkan gitu ya. Contoh di Australia pada musim panas summer itu UV indeksnya itu tinggi sehingga orang harus pakai sunscreen gitu ya. Terus pola diet rendah lemak ya, terus pembentukan kebiasaan untuk olahraga rutin serta apa ini mengatasi ketergantungan terhadap kokain. Nah, ini contoh ya. Oke, nah pemahaman mendasar ya dari TTM yang mendasari TTM ini adalah yang pertama memang dia secara eksplisit itu bilang ya yang namanya edukasi itu harus menghasilkan perubahan perilaku baru disebut edukasi itu berhasil. Jika hanya pasien sebatas tahu atau mengerti tapi perilakunya enggak berubah maka disebutnya edukasi ini belum berhasil sehingga masih tetap harus dilanjutkan pada step berikutnya yaitu pada perubahan perilaku. Nah, merubah perilaku itu butuh tahapan, butuh rencana, dan butuh ilmu. Ada ilmu sendiri dalam merubah perilaku. Nah, begitu ya, seperti yang sudah kita bahas pada dua teori sebelumnya, itu semua adalah contoh bagaimana teori itu diperlukan dalam merubah perilaku. Ya, nah perubahan sendiri itu suatu proses yang kompleks dan dinamis. Artinya berubah itu tidak mudah. Berubah itu melibatkan banyak hal, berubah itu mempertimbangkan banyak aspek dari kehidupan seseorang. Jadi tidak bisa serta-merta menyuruh orang berubah begitu saja. Tidak bisa. Gitu ya, itu yang harus kita pahami sebagai tenaga kesehatan. Nah, karena proses yang kompleks, butuh pemahaman teori, dan mempertimbangkan banyak hal inilah akhirnya edukasi kita itu seringkali nggak efektif, Bapak Ibu. Nah, gitu ya. Oke.
Nah, sekarang coba kita lihat tahapan berubah menurut TTM, Trans Theoretical Model. Pertama adalah tahap pre-kontemplasi, kedua kontemplasi, ketiga preparation, keempat action, kelima maintenance. Nah, ini adalah 5 tahap berubah. Oke, nanti kita akan bahas satu persatu. Ini unik dan asik sekali memahami masing-masing tahapan ini ya. Dan sepertinya juga bisa ini diterapkan pada diri kita sendiri. Kalau kita ini punya satu perilaku yang harus dirubah tapi sulit. Nah, gitu ya. Oke. Oke, nah untuk bisa berubah ini ada beberapa indikator yang kita mesti perhatikan menurut Trans-Theoretical Model. Oke, yang pertama adalah tahapan berubah itu sendiri. Nah, jadi yang 5 ini yang kita harus lihat ya, untuk bisa merubah perilaku seseorang. Oke, yang kedua adalah decisional balance. Jadi, kemampuan seseorang dalam mengambil keputusan secara tepat. Nah, disinilah peran kita sebagai fasilitator nantinya ya. Bagaimana orang itu ketika masih tahap pre-kontemplasi bisa memutuskan untuk masuk tahap kontemplasi. Bagaimana orang itu yang dalam tahap kontemplasi bisa memutuskan untuk preparation. Nah, itu adalah bentuk peran kita sebagai fasilitator nanti membantu pasien dalam setiap pengambilan keputusan di setiap tahap berubah. Gitu ya. Oke. Terus yang ketiga, komponen kunci ya dalam menunjang terjadinya perubahan itu adalah keseimbangan antara efikasi diri atau optimisme ya dan temptation ini atau godaan dari luar. Nah, gitu ya. Pasti orang mau berubah itu banyak godaannya, gitu ya. Orang yang sudah berubah pun juga menghadapi banyak godaan atau cobaan sehingga kembali ke kebiasaan lama atau relapse. Nah, oleh karena itu kita juga harus memperhatikan ini prediktor yang ketiga yaitu efikasi diri dan godaan dari luar. Oke. Nah, godaan dari luar ini juga bisa dimodifikasi Bapak Ibu ya. Misalkan faktor keluarga harus suportif gitu ya. Faktor lingkungan, nah berarti kita bisa mengedukasi pasien supaya menghindari kontak dengan lingkungan yang banyak godaan gitu ya, contoh. Oke. Nah, terus yang keempat adalah proses dalam berubah itu sendiri. Nanti kita akan lihat di slide-slide berikutnya ya, proses berubah itu seperti apa. Nah, ini dia ya. Terdapat 10 tahap dalam berubah atau 10 apa ya istilahnya ya? 10 proses mental, proses berpikir internal ya yang terjadi ketika orang itu melalui kelima tahap berubah ini. Nah, gitu ya. Nanti kita bisa perdalam lagi ini di referensi-referensi yang lebih komprehensif ya. Untuk kali ini kita perkenalkan konsep dasarnya dulu. Oke. Nah, dalam model ini Bapak Ibu bisa dilihat ya kelima tahapan dari trans-theoretical model itu kalau dioperasionalkan itu istilahnya jadi kurang lebih seperti ini. Prekontemplasi ini tahap yang awal ya. Garis besar dari prekontemplasi itu apa? Not thinking about change. Nah, artinya pasien ini masih belum berpikir untuk berubah, belum kepingin, belum merasa kalau perubahan itu penting dan perlu. Nah, itu tahap prekontemplasi. Oke. Nah, tahap yang kedua, kontemplasi, ini adalah dia thinking of change. Nah, mulai galau ya. Mulai terjadi status quo di mana dia mulai bertanya-tanya ya. Kok sepertinya saya perlu berubah ya? Kok sepertinya ada yang perlu diperbaiki ya dari kebiasaan saya. Nah, itu dia kontemplasi atau thinking of change. Barulah pada tahap yang ketiga, preparation, itu akhirnya dia ready for change. Nah, secara mental dia itu sudah nawaitu ya, sudah berniat, oh ya ini saya harus berubah. Oh ini kebiasaan makan saya harus diperbaiki nih. Nah, dia sudah ada statement untuk berubah gitu ya. Nah, baru kemudian dia masuk pada fase action, di mana pada fase action ini terjadi proses
upaya untuk berubah ya, changing behavior ini tipe ini ya. Proses berubah. Nah, ketika dia sudah berubah, sudah mencoba, dia akan masuk pada fase maintenance. Nah, mempertahankan perubahan. Artinya perubahan yang sudah dibuat itu dipertahankan supaya menjadi kebiasaan baru. Nah, oke. Kita familiar ya dengan istilah kebiasaan baru ya di masa pandemi, apa itu? New normal. Nah, kebiasaan baru. Nah, ternyata untuk bisa new normal prosesnya kayak gini Bapak Ibu ya, 5 tahap. Nah, di tempat kita dilihat nggak ini 5 tahap ini? Ketika kita mengharapkan orang itu sudah bisa maintenance perubahan ya, artinya di fase sini, nah, kita sudah memfasilitasi belum perubahannya dari mulai pre-kontemplasi sampai action ini. Nah, itu kan yang kita tanyakan. Jadi kalau kita orang-orang masih di sini, pre-kontemplasi belum berpikir untuk perlu berubah, kita mengharapkan maintenance yang nggak connect. Nah, itu masalahnya ya. Oke ya, jadi ternyata tahapannya panjang untuk bisa membentuk new normal. Nah, buat yang nggak tahu teorinya sih enak aja ya, tinggal koar-koar, oh tidak patuh, tidak ini, nah gitu ya. Tapi buat orang-orang seperti saya yang tahu teorinya ini ya geleng-geleng aja gitu ya. Wong proses berubahnya itu tidak difasilitasi secara bertahap, bagaimana mau new normal? Ya sudah, tergantung amal ibadah. Nah, akhirnya begitu ya, oke. Nah, yang menarik Bapak Ibu ya, dari kelima tahap ini dihubungkan oleh tanda panah bolak-balik atau panah dua arah. Nah, artinya apa? Dari satu fase ini bisa maju, bisa mundur. Nah, disitulah fungsi decisional balance tadi ya. Keseimbangan seseorang dalam mengambil keputusan yang menghasilkan progres, bukan malah regres balik. Itu Bapak Ibu ya, oke. Nah, dalam banyak kondisi, pasien yang sudah maintenance ini juga bisa jatuh dalam kondisi relapse. Relapse itu artinya apa? Kebiasaannya itu balik lagi, kambuh ya, yang sudah bagus karena satu dan lain hal kembali jelek. Nah itu ya. Nah begitu dia sudah relapse ini nanti dia bisa masuk ke fase mana aja. Oke, bisa kembali ke awal atau siap berubah lagi. Nah di situ juga peran kita ya untuk melihat kondisi relapse ini apa sih sebabnya gitu ya, sehingga nanti kita bisa fasilitasi habis relapse ini biar nggak kembali ke nol lagi gitu ya. Oke Bapak Ibu ya, nah sekarang kita akan lihat pada masing-masing tahap ini strategi edukasinya seperti apa. Nah gitu ya. Oke, oke tahap yang pertama adalah pre-kontemplasi. Jadi di sini disebutkan orang belum berpikir secara serius ya terhadap uh, perlunya untuk berubah dan nggak tertarik untuk segala macam bentuk bantuan gitu loh ya. Oh saya nggak apa-apa kok seperti ini, nggak ada masalah, nggak perlu ketemu perawat diabetes atau perawat neurologi, nggak perlu saya. Gini aja hidup saya sudah enak. Nah gitu ya. Oke, mereka cenderung untuk mempertahankan kebiasaan saat ini. Meskipun kebiasaan itu kurang baik dan tidak menganggap kebiasaan itu sebagai suatu masalah. Nah, fase bandel ini ya. Bandelnya bisa karena dia tidak tahu atau sudah tahu tapi memang menolak untuk berubah. Nah, itu ya. Ini adalah tahap pre-kontemplasi. Oke, nah bagaimana kita menerapkan strategi edukasi pada orang-orang yang berada di fase ini? Nah, bisa dilihat di situ. Ada reflective listening, ada empati, effective questioning, oke. Terus menyediakan informasi yang objektif tanpa ngejudge atau menilai seseorang. Terus mengeksplor barrier atau penghambat seseorang untuk berubah itu apa aja sih kok dia bisa bandel gitu ya. Dan perlu dilihat yang warna kuning ini. Action oriented message are not appropriate. Nah, jadi kita belum waktunya untuk memberi instruksi atau mengarahkan apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh. Itu belum perlu pada fase ini, Bapak Ibu. Nah, jadi yang kita lakukan itu apa? Ini loh, reflective listening. Jadi kita minta pasien untuk bercerita, refleksi diri. Nah, kita banyak mendengarkan. Contoh ya, contoh kita punya pasien hipertensi yang tetap aja hobinya itu kulineran tinggi lemak ya.
Nah, kita tanyakan ke dia ya. Misalkan kita sebut saja namanya Tuan A. Tuan A, Bapak ini kan hipertensi ya. Tapi kok saya lihat dan juga cerita dari keluarga, Bapak ini pola makannya nggak diatur ya. Kira-kira manfaat apa yang Bapak harapkan dari kebiasaan macam itu? Bisa nggak di-share ke saya? Nah, gitu ya. Itu kan pertanyaan yang sifatnya reflektif, artinya melihat dia untuk mengevaluasi diri sendiri, melihat dia untuk mengajak dia untuk melihat ya kebiasaanku ini mengarah kemana sih nanti hasilnya, baik apa buruk. Nah, gitu ya. Itu namanya reflective listening. Oke. Terus yang kedua empati. Nah, empati ini kita memahami situasi pasien dari sudut pandang dia. Jadi untuk Tuan A tadi kita bisa bilang ya, ya memang Pak, memang kuliner itu enak sekali gitu ya. Apalagi Bapak seorang manajer senior dengan ekonomi yang sudah mapan, pasti kan ingin menikmati ya hasil kerja kerasnya. Nah, salah satunya adalah dengan kuliner, yaitu memang bisa dipahami. Nah kan begitu empati ya. Dilanjutkan dengan effective questioning. Nah ini pertanyaan yang apa ya istilahnya dalam tanda kutip menjebak ya, menjebak atau menggelitik pasien. Ya, contohnya kita tanyakan kepada dia, tapi apa hanya itu ya cara untuk menikmati hasil kerja keras? Satu-satunya itu dengan makan, makan, dan makan. Apa cuma itu ya? Kok sepertinya sempit sekali. Gitu ya, cara mendapatkan kesenangan. Nah, orang kan nanti akan berpikir, oh iya ya, mungkin saya bisa pakai uang saya atau menikmati hasil kerja saya dengan cara yang lain. Traveling, mengoleksi benda-benda tertentu. Nah, nggak apa-apa, kita kasih aja kalau memang contoh ya, dia ini orang kaya, kita kasih contoh hobi-hobi yang nggak bikin makan gitu loh ya. Koleksi jam tangan, sepeda, apa? Sepeda goes yang mahal-mahal, nah itu contoh ya. Oke. Terus yang keempat apa? Memberikan informasi tapi tanpa menghakimi. Nah, di sini kita menyajikan data-data Bapak Ibu ya, statistik, hasil penelitian atau apa gitu. Jadi kita sampaikan ke pasien, Pak ini ada contoh hasil penelitian yang sangat bagus yang menunjukkan efek dari diet rendah lemak. Nah, gitu ya. Coba deh Bapak baca. Ini bukan kata saya loh ya, kata penelitian. Nah, gitu ya. Dibaca, dibaca. Nah, ternyata dia akan memutuskan nanti orang dewasa kan dia ya, adult learning ya. Dia akan memutuskan ya. Oh iya ya. Ternyata saya perlu berubah ya. Ternyata saya perlu ya memperbaiki pola makan. Nah, gitu ya. Oke. Terus yang keempat, explore barrier ini artinya kita mengeksplorasi ya dari pasien itu apa aja sih yang menghambat dia untuk berubah itu. Nah, gitu ya. Jadi apa Pak yang menyebabkan Bapak itu begitu militannya kuliner terus ini? Nah, kira-kira ya, apa sih kok kayaknya seru sekali dan asik banget. Nah, gitu ya. Nanti dia akan bilang, oh memang ini teman sekantor saya itu kuliner semua hobinya. Gitu ya, oh memang kebiasaan saya dari lama ya begitu, sukanya makan. Nah, itu barrier-barrier ya. Oke. Nah, ini dia Bapak Ibu pada tahap prekontemplasi. Jadi kita lebih banyak mengeksplor sudut pandang, perasaan, dan pola pikir pasien pada tahap ini ya. Tepat untuk memberikan arahan terkait apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak. Oke ya. Nah, ini yang penting ya kita pahami. Karena kita kan sukanya memberi instruksi ya. Entah dia itu pada fase apa, pokoknya saya kasih instruksi, patuh atau enggak. Nah, kan begitu. Ternyata tidak begitu tahapan untuk merubah perilaku gitu Bapak Ibu ya. Menarik ya. Oke. Nah, tahap yang kedua adalah kontemplasi. Oke. Thinking about change. Nah, pada tahap ini orang mulai sudah muncul kesadaran terhadap konsekuensi dari kebiasaan buruknya. Gitu ya. Mulai mikir, oh ya kalau saya makan rendang terus, masakan Padang terus tiap hari, kolesterolku tinggi, kok
gimana ya? Nah, itu mulai ada kecemasan seperti itu, gitu ya. Jadi dia sekarang sudah mulai muncul timbangan terkait kemungkinan-kemungkinan untuk berubah. Oke, okay? Kira-kira saya bisa berubah nggak ya? Gitu ya. Kira-kira perlu nggak ya untuk berubah ya? Kayaknya kok perlu. Nah, dia mulai mikir begitu ya. Ambivalen, jadi dua sisi. Antara ya dan tidak ya, galau ya. Fase galau. Nah, kalau kita melihat pasien kita itu di fase ini ya, maka pendekatannya adalah pertama kita bantu dia untuk menerima keadaan dulu ya, bahwa dia itu hipertensi, bahwa dia itu diabetes. Enggak apa-apa gitu loh. Hipertensi dan diabetes is okay. Nah, itu ya. Tetap bisa hidup sehat, tetap bisa dikontrol, tetap bisa happy. Nah, gitu ya. Oke. Terus yang kedua, kita tingkatkan pemahaman dia terkait dampak negatif dari kondisinya. Nah, tetap harus kita tumbuhkan kewaspadaan ya, kemungkinan-kemungkinan buruk yang mungkin terjadi itu apa. Bukan menakuti, bukan, tapi membuka wawasan gitu ya. Oke. Terus yang ketiga, kita arahkan dia untuk membentuk pola pikir ya. Bagaimana kebiasaannya yang sekarang itu akan berkaitan dengan penyakitnya. Jadi kalau dia itu tidak mau ngatur kebiasaan kulinernya, efeknya apa terhadap hipertensinya? Nah, itu patofisnya lah istilahnya, itu kita mulai arahkan pola pikirnya ke situ. Ada keterkaitan antara kebiasaan dengan penyakitnya, gitu ya. Nah, yang terakhir baru kita berikan dia optimisme. Oke, kita kuatkan efikasi diri atau kepercayaan dirinya. Bahwa ngatur diabetes itu gampang loh Pak sebenarnya. Nah, gitu ya. Mengontrol hipertensi itu nggak sulit Pak. Sudah banyak contoh orang yang berhasil. Sudah banyak cerita pasien yang saya bantu kontrol diabetesnya biar bisa stabil. Nah, itu seperti itu. Oke, tahap yang keempat, optimisme dan meningkatkan efikasi. Apakah sudah ada instruksi di sini? Belum. Nah, gitu ya. Jadi instruksi kita itu disimpan dulu belakangan ya. Sampai pada tahap ini masih belum ada instruksi apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Masih belum. Oke Bapak Ibu ya. Semoga dapat ya poin dari tahap yang kedua. Nah, tahap yang ketiga ini adalah preparation. Artinya dia ready for change. Siap untuk berubah dan dia memang sudah punya akad nih untuk berubah. Nah, tekadnya sudah bulat. Minimal setengah bulat lah. Artinya dia wis mau mencoba untuk berubah. Jadi dia sudah mulai ada pertanyaan, ya ini saya harus melakukan sesuatu. Ini perlu ini serius ini. Nah gitu ya. Sesuatu harus diperbaiki ini. Kebiasaan kuliner saya harus dikurangi. Nah gitu ya. Dan mulai muncul pertanyaan, what can I do? Bagaimana caranya ya tapi? Nah gitu ya. Bagaimana memulainya? Nah dia mulai mencari informasi. Mulai googling, mulai tanya ke kita, gimana ya caranya ngontrol pola makan yang enak ya? Nah mulai ada pertanyaan seperti itu. Oke ya. Ini adalah karakteristik utama dari tahap preparation atau determination atau ready for change gitu ya. Nah, terus apa yang kita lakukan kalau pasien pada fase ini? Nah, encourage. Ya, Pak, semangat, Pak. Bisa yuk, bisa yuk. Nah, gitu ya. Empati. Ya, ini satu hal yang bagus, Pak, yang Anda sudah sudah nyatakan atau sudah tetapkan gitu ya. Memang ini akan menantang. Nah, kita mengerti ya keadaannya. Memang ini nanti akan menantang, tapi kita bisa kok bekerja sama ya. Nanti saya bantu. Nah, gitu ya. Oke. Terus setelah itu adalah goal setting. Nah, ini kita bicarakan dengan pasien. Perubahan ini akan menghasilkan apa? Apa yang ingin dicapai? Nah, gitu ya. Ini goal setting ini yang bisa sangat luas, konteksnya itu bisa sangat bervariasi. Oke.
mulai dari goal yang standar, parameter angka, ayo saya mau tensi saya itu nggak lebih dari 140, itu boleh. Tidak apa-apa, itu goal yang standar. Tapi ada goal-goal yang lebih berbobot ya. Nah, misalkan, oh saya ini ingin melihat anak-anak saya ini menikah, punya anak, saya punya cucu, menimang cucu. Nah, itu goal-goal yang lebih kelas berat. Dan rata-rata itu yang disukai oleh pasien. Gitu ya. Oke. Nah, terus yang keempat adalah support self-efficacious behavior. Nah, ini kita mensupport apa ya, kebiasaan-kebiasaan, pola pikir serta tindakan itu yang bernada optimisme. Nah, gitu loh ya. Kita usahakan pasien itu tidak apa ya, tergoda untuk sambat atau mengeluh. Nah, optimis, berkreasi, cari cara baru. Nah, mencoba hal-hal baru yang bermanfaat. Nah, seperti itu ya. Jangan sampai dia itu eh, berkeluh kesah aja. Nah, pola pikirnya itu jangan. Nah, gitu ya. Jadi support self-efficacious behavior. Oke. Nah, yang keempat baru action. Oke. Action ini adalah ditandai dengan orang ini sudah merasa ya, oke, saya bisa ini. Oke, saya akan mulai mencoba ini, bisa. Nah, gitu ya. Yuk, bisa yuk. Kita mulai dari hal-hal kecil dulu. Nah, gitu ya. Jadi dia sudah terlibat dalam mengambil tindakan untuk merubah perilakunya dengan berbagai macam teknik. Nah, tekniknya ini sesuai dengan kondisi dan situasi orang tersebut, gitu ya. Pembelajaran orang dewasa kembali ke adult learning ya. Oke. Nah, mereka apa? Open untuk menerima bantuan. Jadi sudah terbuka ya. Kalau ada orang ngasih saran, oh gitu ya. Oh ya ya, sepertinya bisa dicoba itu tipsnya. Nah, gitu ya. Oke. Dan apa? Lebih terbuka ya untuk mencari bantuan ke yang lain. Nah, jadi kepada kita itu sudah lebih terbuka. Pak, saya kemarin tuh nyoba ya ngontrol kebiasaan kuliner saya itu jadi seminggu sekali. Kok susah ya? Nah, gitu ya. Masih rata-rata itu harus 2 hari sekali itu saya harus keluar, Pak. Nah, misalkan dia sudah mulai terbuka dan mencari bantuan ke kita, misalkan ya. Nah, ini penting ya. Dan harus dipertahankan kebiasaan seperti ini. Nah, itu yang menjadi karakteristik pada fase action. Dia sudah bertindak, sudah melakukan dan terbuka terhadap bantuan. Nah, kalau seperti ini, baru kita main ya. Strategi kita adalah yang pertama stimulus kontrol. Nah, godaan-godaannya dari mana saja? Oh, dari teman sekantor. Nah, berarti kita harus atur, Pak, gimana caranya supaya dengan teman sekantor ini tetap enak, tapi kita bisa terkontrol gitu ya. Ya pura-pura aja sibuk misalkan ketika diajak kulineran, nah, atau ada acara keluarga atau apa, buatlah alasan gitu. Tapi ya jangan terus-terusan beralasan, nanti silaturahmi jadi nggak bagus. Nah gitu ya. Oke, terus skill training intervention. Nah contoh ya, misalkan dia itu kecanduan makan porsi besar. Nah, bagaimana caranya? Skill untuk mengurangi porsinya. Oh, kita makan makanan yang rendah kalori tapi mengenyangkan. Nah, gitu ya. Contohnya apa? Oh, perbanyak sayur, buah-buahan tertentu. Nah, misalkan seperti itu untuk menggantikan karbohidratnya. Nah, contoh ya. Jadi sudah mulai ada skill training, terus support dari yang lain. Nah, dari keluarga, dari sesama penderita itu memberikan support ya. Dan yang keempat sudah ada technical instruction. Nah, di sini baru main apa yang boleh, apa yang tidak. Nah, itu Bapak Ibu ya. Nah, ini menariknya itu di sini. Jadi ternyata kita menyuruh orang melakukan apa dan jangan melakukan apa itu pada tahap yang keempat. Tahap 1, 2, 3 itu belum ada instruksi apa-apa. Nah, gitu ya. Oke, terus dalam prosesnya tetap ada support. Nah, ini self management supportnya itu di sini. Ketika sudah proses berubah gitu ya, kita support ya, supaya apa, tetap lancar, maju terus, tidak putus di tengah jalan gitu ya.
Oke Bapak Ibu ya, nah asik ya, ternyata seperti ini ceritanya orang berubah itu Bapak Ibu. Ada teorinya dan ada tahapannya yang ternyata tahapannya pun juga tidak tahapan yang abstrak, ngawang gitu, tidak ya. Ternyata tahapannya pun juga cukup konkret, bisa dilihat tanda-tandanya, dan di setiap tahap itu ada rekomendasi strateginya. Nah gitu ya. Oke, sip ya. Nah ini bisa sangat baik ini kalau bisa diterapkan di tempat Bapak Ibu bekerja ya, entah itu di kampus atau di rumah sakit ya, pasti ketemu orang-orang yang butuh berubah kan, entah itu mahasiswa atau pasien. Nah, ini sangat baik sekali trans theoretical model ini untuk menjadi kerangka kerja kita dalam teknik mengedukasi. Ya. Nah, jadinya kita akan bisa melihat ya bahwa edukasi-edukasi yang umum, penyuluhan rame-rame, nah itu mungkin bagus untuk menumbuhkan kesadaran dan knowledge. Tapi untuk merubah orang ternyata nggak bisa kalau konteksnya itu harus edukasi massal. Nah, nggak bisa. Jadi harus one on one by one secara bertahap. Gitu Bapak Ibu ya. Nah ini harapan saya sih bisa ya. Sesi kita kali ini memberikan wawasan untuk kebijakan edukasi di tempat Bapak Ibu masing-masing. Oke, baru tahap kelima ini maintenance ya. Bagaimana orang yang sudah berubah itu mempertahankan perubahannya menjadi suatu kebiasaan baru, menjadi suatu jati diri dia yang baru. Nah, gitu ya. Jadi pada tahap ini kalau bisa sampai maintenance itu dia bisa menghindari godaan-godaan, itu bisa diatasi. Untuk kembali ke kebiasaan lama itu sudah kebal. Nah, itu maintenance ya. Oke, nah jadi selain itu dia juga bisa mengantisipasi situasi di mana resiko dia kambuh itu tinggi ya. Jadi misalkan wah malam minggu ini waktunya nonton bola rame-rame nih. Nah, pasti banyak soft drink, banyak apa. Nah, pasti gula darah bisa naik. Nah, dia sudah bisa mengantisipasi. Oke deh, kalau gitu weekend ini saya di rumah aja atau dengan keluarga aja, nggak usah hangout dengan teman-teman. Nah, misal seperti itu ya. Sudah bisa mengantisipasi. Jadi nggak lagi ikut arus orangnya ya, sudah punya antisipasi sendiri dan prinsip sendiri. Ya, nah dia sudah memiliki skill-skill baru untuk menghadapi berbagai macam dinamika gitu ya, untuk menghindari relapse gitu ya. Oke ya, nah misalkan dia ini gula darahnya sulit turun, nah dia sudah punya skill-skill baru untuk menurunkan. Oh, saya harus hari Senin dan Kamis ini sepedaan gitu ya. Rebu dan Sabtu itu renang. Nah, jadi punya agenda olahraga, punya jadwal, punya aktivitas sendiri. Skill-skill baru yang bisa diterapkan gitu ya. Nah, ketika godaan itu datang, nah mereka akan resist, mampu untuk say no, bilang tidak gitu ya. Jadi ketika party atau hajatan gitu ya, makan secukupnya. Ketika melihat begitu banyak hidangan, dia oh sudahlah, sudah cukup, nah sudah enak segini, nah gitu ya, dia sudah bisa ngerem. Nah itu adalah kondisi yang terbaik ya, dia pada fase maintenance. Perubahannya ini wis permanen, dia tidak tergoda untuk kembali pada dirinya yang dulu. Gitu ya, nah ini yang di era pandemi ini disebut new normal maintenance. Ceritanya sangat panjang untuk bisa sampai tahapan ini. Nah gitu ya, jadi saya kadang itu ya prihatin Bapak Ibu yang melihat pemerintah, dinas kesehatan itu menggaungkan new normal, tapi akses informasi dan pendampingan ke masyarakat ini begitu rendah. Nah ini yang membuat di tempat kita ini pandemi berlarut-larut itu pendekatan edukasinya itu abstrak dan serabutan, untung-untungan, nah gitu ya. Jadinya ya sudah, sebagian orang berubah, sebagian tidak, sebagian berubah tapi kambuh lagi. Nah, akhirnya begitu situasinya. Oke ya, nah ini kalau ada dari mahasiswa yang dinasnya di puskesmas, menarik untuk dilihat bagaimana self management education ini akhirnya
direfleksikan ke dalam program edukasi Anda gitu ya di puskesmas. Masuk nggak nih dari konsep ini? Nah kan begitu. Oke ya, kita lanjutkan. Nah kalau sudah maintenance, ini apa? Strategi edukasi kita apakah sudah dicul, dilepas? Tidak ya. Tapi ingat, kita reward mereka ya. Kita ingatkan mereka bahwa sudah begitu banyak hal yang mereka capai. Luar biasa Pak. Bapak ini sekarang pola makannya sangat sehat, jempolan. Nah, ini satu hal yang sangat sulit dicapai, Pak, tapi Anda bisa. Nah, kita kasih reward, apresiasi. Oke. Terus bisa ditunjuk sebagai mentor. Nah, ini juga reward loh ya. Jadi ketika ada pasien yang sudah bagus nih ngontrol dietnya, Pak mau nggak bantu saya? Ini Pak, menceritakan pengalamannya jenengan ini mengontrol pola makan dan kecanduan soft drinknya ke salah satu pasien. Ada yang butuh nih, nah gitu ya. Jadi dia nanti jadi mentor akhirnya kepada pasien lain. Nah itu juga satu bentuk reward yang mana itu akan semakin memperkuat ininya perubahan atau maintenance-nya dia sendiri gitu ya. Oke, nah yang terakhir adalah effective listening. Tetap kita dengarkan pengalamannya, kita dengarkan lika-likunya dia, bagaimana dia bisa mencapai semua ini. Nah itu kan masing-masing orang punya story sendiri dan itu juga perlu kita dengarkan. Begitu dia merasa didengar, nah dia akan terjaga motivasinya. Oh, saya masih diperhatikan. Oh, masih ini ditemani oleh perawat saya. Nah, begitu ya Bapak Ibu ya. Oke, menarik sekali. Nah, ini kondisi yang tidak kita harapkan yaitu relapse, kambuh. Jadi dia kembali ke kebiasaan lama entah sementara atau seterusnya. Nah, ini ya. Oke ya, nah kita perlu pahami bahwa mempertahankan perubahan ini sulit gitu loh ya. Tidak semudah itu Ferguson. Nah gitu ya katanya meme-meme di internet ya. Oke, pasti dia akan menghadapi banyak cobaan, banyak tantangan dari lingkungan. Nah gitu ya. Jadi relapse ini jangan dianggap sebagai suatu perbuatan kriminal. Karena memang sulit gitu loh ya. Jangan dianggap relapse ini sebagai kegagalan. Tapi apa? Ya sebagai satu jalan ya untuk mendapatkan pengetahuan bahwa ternyata ada hal-hal yang kita harus lebih perhatikan. Nah, misal begitu ya. Oke ya. Nah, terus kurangi gangguan internal maupun eksternal yang memicu terjadinya relapse. Nah, ini kita harus explore dulu ke pasien berarti yang membuat dia relapse apa ya. Nah, misalkan, waduh Pak, saya ini sudah nyoba diet segala macam loh Pak. Gula darahnya tetap aja 300-an. Percuma. Nah, akhirnya dia relapse. Oke ya. Nah, itu kita sudah tahu penyebab relapse-nya. Oh, oke. Ya Pak, enggak apa-apa. It's okay Pak. Bagian dari proses Pak. Anda sudah berusaha, itu sudah hebat. Nah, tapi ketika satu usaha belum memberikan hasil Pak ya, mungkin perlu ditambah amunisinya selain diet Pak. Apa? Obat. Nah, coba deh. Nah, gitu ya. Itu contoh hal-hal yang bisa kita lakukan kalau pasien sudah relapse. Jadi, tetap ada positif apresiasi gitu ya. Jangan menyalahkan. Haram hukumnya menyalahkan pasien. Oke. Melabeli pasien itu salah. Oh, Anda keliru. Wah, itu nggak boleh. Jadi tetap harus ada apresiasi yang positif. Oke. Terus hargai komplain-komplain dia, keluhan-keluhan dia, curhatannya itu kita dengarkan dan kita hargai. Oke. Nah, terus kita bisa diskusikan dengan dia, pasien dan keluarga itu solusinya enaknya bagaimana ya? Yuk kita usahakan bersama yuk. Nah, misal begitu ya. Contoh ya. Oke, atau kita memberikan solusi-solusi lain yang akan menunjang upaya yang selama ini sudah dilakukan tapi nggak berhasil. Nah, itu juga bisa ya. Oke, Bapak Ibu ya. Nah, ini saya rasa tahapan dari stage of change model atau trans theoretical model. Nah, sehingga kita bisa lihat relevansinya sangat tinggi ya terhadap konteks praktek kita sebagai perawat medical bedah, terutama terkait dengan self management education. Oke, Bapak Ibu ya. Nah, dari ketiga subtopik yang sudah kita bahas, akhirnya kita bisa simpulkan bahwa self management yang baik dari pasien itu bisa dicapai melalui apa?
self-management education dan self-management support. Jadi ada edukasi, ada support gitu ya. Oke, nah ketiga konsep yang kita bahas, SME, Adult Learning, dan Trans-Theoretical Model ini kalau kita pahami betul, kita bisa ramu untuk menghasilkan suatu metode atau SOP edukasi yang bagus, yang mana itu nanti membantu pasien secara bertahap merubah perilakunya. Oke, dan yang ketiga dari pembahasan kita ini akhirnya kita tahu bahwa edukasi itu bukan sesuatu yang sederhana, sesuatu yang sulit dan memerlukan skill yang lebih tinggi daripada hanya sekedar tindakan prosedural. Ya mungkin juga prosedural ada yang sulit, tapi edukasi yang menghasilkan perubahan ini juga sulit. Oke, jadi sangat sesuai ini levelnya untuk para perawat pasca sarjana untuk mengupgrade metode edukasinya. Bapak Ibu ya, nah saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Ya, ini beberapa referensi yang saya kutip dan memang relevan sekali dengan apa yang sudah kita bahas. Oke, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Kita lanjut pada sesi diskusi dan praktikum.